Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian. Dimanapun saudara berada hari ini, kiranya kasih Tuhan, rahmat Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kiranya Roh Kudus terus bekerja untuk menguatkan kita, membangun iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman. Dan hari ini saya akan menuntun saudara untuk merenungkan apa yang ditulis oleh Nabi Maleakhi dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama Maleakhi pasal 3, kita akan baca mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, menurut apa yang saya pahami adalah hari di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hari Tuhan, yaitu hari kedatangannya yang kedua kali. Tuhan tidak lama lagi akan datang, karena itu kita harus dipersiapkan untuk semua itu. Karena itu kita menghadapi banyak sekali pergumulan, persoalan, masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya memperhatikan ketika seorang ibu yang telah mengandung dan telah menjalani masa kandungannya selama 9 bulan, maka tanda untuk melahirkan adalah rasa sakit yang sangat di kandungannya. Saudara yang harus memahami bahwa di saat-saat kita mengalami keadaan yang begitu sukar dan begitu sulit, itu adalah tanda di mana hari Tuhan menyatakan dirinya akan segera terjadi. Hari di mana kita akan melihat semua doa dan harapan kita akan segera terjawab. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan hal apa yang harus kita lakukan di masa persiapan ini. Jangan sampai kita gagal dalam masa persiapan ini. Firman Tuhan berkata, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan hati saudara dan teruslah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang terus berjalan maju sambil menabur benih, walaupun dia sedang mencucurkan air mata dan menangis, akan pulang membawa berkas-berkasnya. Akan pulang membawa banyak sekali berkas gandum. Akan ada hari penuaian. Orang yang tetap bertahan di musim kering, di musim panas, dan daunnya dipastikan tetap hijau dan tidak layu, akan melihat musim berbuah. Karena itu, perhatikan baik-baik. Kita harus bisa melalui proses atau masa persiapan ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita berhasil dan tidak gagal di dalam masa-masa Tuhan memproses kita dan mempersiapkan kita. Yang pertama, jadilah orang yang mudah diajar. Jangan kurang ajar, saudara. Kita perhatikan Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?
Saudara, dalam kitab Maleakhi saya menemukan umat Tuhan pada waktu itu, mereka benar-benar telah menjadi orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari hati yang menolak pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" Saudara, dari Maleakhi pasal pertama aja kita sudah melihat bagaimana mereka membantah kepada pengajaran Tuhan. Mereka benar-benar orang yang tidak mudah diajar. Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau." Tapi mereka berkata, bagaimana cara engkau mengasihi kami? Kami tidak merasakan kasih-Mu. Mereka tidak yakin akan kasih Tuhan buat hidup mereka. Mungkin saat itu mereka sedang mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup mereka, sehingga mereka mengambil kesimpulan Tuhan tidak mengasihi kami. Saudara, kemudian pengajaran juga datang dalam ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam, hamba-hamba Tuhan, yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara, Tuhan mengajar, menegur mereka lewat Nabi Maleakhi bahwa mereka telah menghina Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan, yaitu para imam-imam, para hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, tapi mereka merasa baik-baik saja. Mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kami tidak menghormati Engkau? Tuhan menegur mereka, karena pada waktu itu mereka tidak membawa persembahan sesuai dengan ketentuan yang Tuhan katakan. Mereka membawa korban yang cemar. Mereka membawa binatang yang timpang dan sakit. Begitu jahat di mata Tuhan. Mereka tidak membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, jangan berhenti untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Berikan persembahan yang terbaik dari seluruh hidupmu. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan persembahan seperti itu. Itulah persembahan yang layak baginya. Tuhan berhak untuk menerima persembahan yang terbaik dari saudara, yaitu seluruh tubuhmu yang hidup dan kudus serta berkenan kepadanya. Saudara, jangan ketika engkau melayani Tuhan, engkau masih hidup serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Kalau engkau benar-benar orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di gereja, saudaraku, mari kita berubah, kuduskan hidupmu. Di dalam sebuah rumah, ada perabot yang dipakai untuk hal yang mulia, tapi ada juga perabot untuk hal yang kurang mulia. Dan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20, 21, 20 dikatakan, kalau engkau menguduskan diri, maka engkau akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia, hai hamba Tuhan. Karena itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah kekudusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan membantah kalau Tuhan menegur saudara. Mungkin selama ini ada banyak di antara hamba Tuhan dan pelayan Tuhan hidup secara duniawi. Engkau melayani Tuhan, tapi engkau juga melayani dunia ini, melayani kesenangan dunia ini. Bertobatlah. Jadilah orang yang mudah diajar hari-hari ini. Kemudian selanjutnya, saudara, Tuhan menegur mereka tentang perkawinan mereka. Mereka mencemarkan perkawinan mereka. Mereka mengkhianati, saudara, istri mereka. Mereka mengkhianati rumah tangga mereka. Saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan semua ini. Iblis lagi menyerang keluarga-keluarga, rumah tangga dengan perzinahan dan percabulan. Dan saudara, umat Tuhan pada waktu itu, mereka sudah berzina, mereka sudah berkhianat, tapi mereka juga tidak merasa apa-apa. Mereka masih membawa persembahan di hadapan Tuhan, mereka masih melayani Tuhan, mereka menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan tangisan serta rintihan. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak berkenan. Tapi mereka masih bertanya dalam ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Dan Tuhan berkata, oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri pada masa mudamu yang kepadanya engkau telah
tidak setia. Jangan tidak setia terhadap pernikahan. Jadilah orang yang mudah diajar. Kalau engkau ditegur oleh Tuhan hari ini mengenai pernikahanmu, mengenai kehidupan pernikahanmu, bertobatlah. Jangan membantah, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan hal ini. Jangan menganggap remeh pernikahan. Engkau harus benar-benar menghormati pernikahan. Jadilah orang yang mudah diajar dalam hal ini. Kemudian selanjutnya, dalam Maleakhi pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Saudara perhatikan baik-baik. Saya membawakan ini bukan untuk supaya saya menekan saudara dalam hal perpuluhan dan persembahan. Sebab saya pun melakukannya. Saya takut untuk tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan yang berhubungan dengan harta, dengan materi yang kita miliki. Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan berkata, ingatlah akan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Jangan lupakan Tuhan, firman Tuhan berkata. Sebab apa yang kita miliki hari ini, itu hanya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Ketika Tuhan memintanya untuk kita kembalikan kepadanya, mengembalikan milik Tuhan, membawa persembahan, kita harus melakukannya. Saudaraku, sebagai bukti bahwa kita percaya apa yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Bawalah itu, jangan bersungut dengan hal itu, saudaraku. Saya percaya orang yang telah menikmati kebahagiaan dan sukacita karena keselamatan, mereka adalah orang-orang yang suka memberi. Firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia berkat memberi daripada berkat yang menerima. Layani Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan membantah, sebab Tuhan berkata, mereka membantah, mereka menipu Tuhan. Saudara, ternyata banyak penipu, saudaraku. Orang menipu Tuhan karena milik yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka berkata itu milik mereka. Mereka tipu Tuhan karena itu. Dengan cara mereka tidak membawa persembahan dan persepuluhan. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, bahkan pada puncaknya, orang-orang yang suka membantah dan tidak mau diajar ini, mereka kemudian berbicara kurang ajar di hadapan Tuhan. Mereka bahkan berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ayat yang 14 yang kita baca tadi. Apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan? Mereka berkata, semua sia-sia. Nggak ada untungnya kita beribadah. Nggak ada untungnya kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan mereka berkata bahwa lebih berbahagia orang-orang yang berbuat fasik. Orang-orang yang gegabah. Sebab mereka melihat bahwa mereka mencobai Allah, tapi mereka luput dari hukuman. Saudara, perhatikan baik-baik. Berhati-hatilah, Tuhan melihat semuanya. Amin, saudaraku. Karena itu, jadilah orang yang mudah diajar. Jangan kurang ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16 dari Maleakhi 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Orang yang takut akan Tuhan, dia berhati-hati dalam berbicara. Saudaraku, karena dia tahu Tuhan memperhatikan setiap perkataan dan Tuhan mendengar setiap yang kita ucapkan. Tuhan melihat setiap yang kita lakukan. Bahkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Dan kemudian selanjutnya mereka berkata seperti ini. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan, bukan hanya mendengar tentang semua yang kita lakukan dan kita katakan, tapi Tuhan juga mengingat, mencatat, menulis semua kebaikan, semua perkataan yang benar, semua ucapan syukur yang kita naikkan kepadanya.
Mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati nama Tuhan. Sebab mereka percaya bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan mencatat, Tuhan juga mengingat. Dan firman Tuhan berkata, ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Wow, mereka juga percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan suatu hari di mana Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya kepada mereka. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Oh, haleluya. Mereka percaya akan ada hari di mana Tuhan akan mengasihani sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia melayani Tuhan, tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak membantah. Mereka takut akan Tuhan. Mereka mudah diajar, mereka tidak kurang ngajar, dan mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, takutlah akan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan berkata dalam ayat dalam ayat pertama, dalam pasal yang ketiga dari Maliaki pasal yang ketiga ini. Pasal 3 ayat yang pertama, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yang ketiga adalah, jadilah orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Maliaki pasal yang keempat, ayat yang kelima, saudara, coba lihat Maliaki 4, ayat yang kelima, dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan baik-baik. Menjelang hari kedatangan Tuhan, akan ada pertobatan yang besar, di mana hati Bapa akan kembali kepada anak, dan hati anak akan kembali kepada Bapa. Ini berbicara mengenai pertobatan. Dan sebagaimana pada waktu Yesus datang pertama kali, dia mengutus Yohanes Pembaptis, dan itu diumpamakan sebagai Nabi Elia, saudaraku, yang datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagaimana itu dilakukan pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, maka pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun itu akan terjadi. Harus ada orang-orang yang siap untuk diutus untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, berita pertobatan kepada banyak orang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Dan di saat itu kita akan melihat akan ada penuaian jiwa yang besar, di mana banyak orang akan menyerahkan diri untuk bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat rindu hal itu terjadi. Karena itu saya mau mempersiapkan diri saya untuk dipakai Tuhan sebagai utusan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya hari-hari di mana masalah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini adalah hari persiapan menjelang semua itu terjadi. Ketika kita melihat banyak orang bertobat, hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, maka percayalah, sesudah itu Tuhan Yesus siap datang untuk menjemput anak-anaknya, untuk menuai semua jiwa-jiwa akan dibawa ke lumbungnya. Wah, haleluya. Tetapi celakalah bagi orang yang suka bersungut-sungut, orang fasik, orang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati nama Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menghukum mereka. Dalam Maliaki pasal yang keempat dikatakan, pasal yang keempat ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Waduh, saudara, karena itu hari ini biarlah pesan firman Tuhan ini di masa persiapan ini kita lakukan.
Ingat kembali, ada 3 hal yang harus kita lakukan di masa persiapan ini. Yang pertama apa? Jadilah orang yang mudah diajar. Jangan kurang ajar. Ketika Tuhan menegur saudara tentang pernikahanmu, tentang persembahanmu, tentang pelayananmu, tentang bagaimana Tuhan mengasihimu, saudaraku, bertobatlah. Hari ini saatnya untuk bertobat. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Hormati nama Tuhan, tetap ucapkan syukur, jangan bersungut-sungut, saudaraku. Percayalah kepada janjinya. Akan datang harinya, ia akan menyatakan kasihnya. Dan yang ketiga, siapkan dirimu jadi utusan. Berkatalah ya ketika Tuhan mengutus saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memakai kita untuk hari-hari yang indah tersebut. Kita akan melihat banyak jiwa datang kepada Tuhan jika kita benar-benar melewati proses ini. Perhatikan baik-baik, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan melihat musim berbuah jika daun kita tetap hijau dan tidak layu di masa-masa kering ini. Kita tetap segar karena ada air kehidupan yang mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan di masa sukar ini. Ini bukan penghukuman untuk saudara, tapi ini masa persiapan di mana Tuhan membentuk kehidupan kita. Percayalah, sesudah ini akan ada banyak hal yang besar yang akan kita kerjakan. Kita akan melihat perubahan yang besar terjadi di gereja Tuhan, dalam pelayanan kita, saudaraku, dalam kepemimpinan gereja, dan sebagainya. Saya tidak tahu Tuhan akan bekerja seperti apa. Yang jelas Dia sedang mempersiapkan semuanya. Rohnya sedang bekerja, siap menantikan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan Dia akan bertindak, mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Shalom.